Shalom Bapak Ibu Saudara, Maranatha, Maranatha, datanglah datanglah Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. puji Tuhan. Mari bersuka cita malam hari ini bersama-sama memuji Tuhan. Mari sambut dia Raja kemuliaan yang ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Raja kami yang besar yang kami sambut hari ini Tuhan. Yes. Yeay. Haleluya. Mari bersama-sama menari bagi Tuhan. Yeay. Oh. Nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama saudara. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Oh, Yesus Sang Juru Selamat, kami sambut Engkau dengan pujian kami. Yes. Yeay. Katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu
memuliakan Engkau malam hari ini ya Tuhan. Kami sambut Engkau dengan pujian dan pengagungan. Sebab Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak Tuhan untuk disembah. Engkau layak untuk dipuji ya Tuhan. Oh Yesus. Kau yang terindah bagi kami. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib,
Kami muliakan Yesus Tuhan. Sebab tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar bagi setiap kami. Yang mulia hanya Yesus. Kau kami puja selamanya, Yesus Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami puja dan kami sembah selama-lamanya di dalam hidup kami itu. Bertahtalah dan berdaulatlah Engkau atas kami, atas hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam Kul Online GBI Rayon 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah menyatukan kami sehingga kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama di dalam wadah Kul, sehingga Tuhan kami dapat saling membangun, saling sharing satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, biar Kau yang urapi kami, urapi hamba-Mu, biar sungguh firman-Mu yang Kau titipkan pada hamba-Mu dapat hamba sampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan kelahiran Yesus, bulan Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama. Bulan yang penuh dengan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tentunya tokoh yang luar biasa yang sering dikhotbahkan, sering yang di-sharingkan satu sama lain di bulan Natal ini selain Yesus adalah Maria. Maria adalah ibu Yesus, tokoh yang luar biasa yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak Ibu Saudara tahu bahwa tahun ini tema gereja lokal kita adalah tahun panggilan Tuhan. Dan salah satu orang yang meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya adalah Maria, yang kita akan pelajari keteladanannya pada hari ini. Ada banyak yang kita bisa belajar dari Maria ini yang mempunyai hati seorang hamba yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita semua. Kita baca ayatnya di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38.
Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dari kehidupan Maria, keteladanannya terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, siap meresponi panggilan Tuhan. Maria meresponi panggilan Tuhan dengan mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria mengatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana Maria bukan hanya mengatakan, tetapi ia sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba. Berbicara tentang hamba, kata hamba itu berasal dari kata servant atau slave, atau dalam bahasa Indonesia budak atau pelayan. Dalam bahasa Yunani, hamba itu adalah doulos, yang artinya adalah budak belian. Budak belian itu bukan budak biasa-biasa saja, bukan seperti pembantu rumah tangga seperti sekarang ini, tetapi posisinya jauh lebih rendah. Sebegitu rendahnya sampai dia tidak mempunyai hak. Jika Tuhan membunuhnya, tidak ada yang menuntutnya. Seorang hamba itu mau melakukan apapun yang diperintahkan kepada tuannya, kepadanya. Tidak ada bantahan. Tentunya perintah yang diberikan kepadanya itu terkadang tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi dia harus melakukannya tepat seperti apa yang tuannya mau dia lakukan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, seorang hamba ini lagi lelah, lagi capek amat sangat. Tetapi ketika tuannya menyuruh dia untuk mengerjakan sesuatu, dia harus segera melakukan apa yang menjadi perintah Tuhannya. Apapun perintah dari tuannya, dia harus melakukan meskipun dia harus mengorbankan dirinya. Kita juga dapat melihat dari sikap penundukan diri seorang Maria ini. Kita juga dapat melihat sikap penundukan diri yang luar biasa dari Maria. Dia telah mengambil resiko, Bapak Ibu Saudara. Dia telah mengambil resiko yang besar. Menurut hukum Yahudi, seseorang yang hamil di luar nikah, dia akan mendapat hukuman yang berat. Maria memilih untuk taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya, dengan menyampingkan kepentingannya dia sendiri. Sebagai orang percaya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki hati seorang hamba?
Ketika kita mau memiliki hati seorang hamba, kita harus meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan ketaatan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun panggilan Tuhan ini yang sudah hampir 12 bulan, apakah yang kita sudah lakukan terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah meresponinya ataupun kita bereaksi dengan berbantah-bantah dengan Tuhan? Mau enggak Bapak Ibu Saudara kita belajar seperti Maria yang meresponi panggilan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil Bapak Ibu Saudara dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tuhan memanggil kita ketika kita menerima keselamatan yang daripadanya. Dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya ketika kita menerima keselamatan, tetapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau kita melakukan tugas-tugas yang baru yang Dia berikan kepada kita, ataupun ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau menegur kita supaya kita memperbaiki diri kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Seperti seorang karyawan Bapak Ibu Saudara atau seorang pegawai, ketika atasannya atau bosnya memanggil dia waktu kita melamar pekerjaan, saat kita di interview, kita pasti dipanggil oleh atasan kita untuk kita diinterview lebih lanjut. Dan bukan hanya atasan kita atau bos kita memanggil pada saat kita diinterview saja, tetapi kita pasti akan dipanggil waktu kita diterima lamarannya dan kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bukan hanya itu saja, ketika kita sudah bekerja, kadang ada waktunya atasan kita memanggil kita. Pastinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita dengan benar, pasti kita deg-degan bukan? Pasti waktu atasan kita sudah memanggil nama kita, kita sudah deg-degannya luar biasa. Dan di situ saat atasan kita memanggil kita, untuk menegur kita supaya kita dapat memperbaiki diri. Bagaimana dengan panggilan Tuhan atas hidupmu? Mari kita renungkan di awal Desember ini supaya sungguh mengakhiri tahun 2025 setiap kita sudah meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Yang kedua yang kita dapat belajar dari Maria yaitu siap mempercayai hal yang mustahil. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Maria tidak langsung menolaknya, namun di tengah keraguannya ia berkata, dalam ayat 34 dikatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Di dalam ayatnya 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagi Maria untuk meresponi panggilan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus, itu adalah resiko yang luar biasa sebab ia belum bersuami. Kadang-kadang untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dibutuhkan hati yang rela berkorban dan juga berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami hal yang mustahil terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar berjalan bersama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun langkah kita supaya sungguh hal yang tidak mustahil itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Seperti Petrus yang berjalan di atas air,
Petrus berjalan di atas kemustahilan. Dan kalau kita mau mengalami hal-hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar seperti Petrus. Bagaimana ketika Tuhan berkata, "Datanglah," Petrus meresponinya. Kalau kita mau berjalan di atas kemustahilan, kita perlu datang kepada Tuhan, berjalan dalam firman-Nya. Firman-Nya berkata untuk datang, kita harus belajar berjalan di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya itulah yang memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan apapun yang tidak mungkin kita lakukan. Hal-hal yang mustahil yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi kita dapat melakukan dengan memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan ketika kita mau berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan? Kita harus mempunyai iman, Bapak Ibu Saudara. Iman yang sungguh-sungguh percaya, iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, iman yang tidak goyah, tetapi kita harus memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, berjalan di dalam kekuatan-Nya, sehingga kita tidak takut terhadap segala rintangan yang ada. Kita harus tetap belajar percaya dalam ketetapan-Nya, mengandalkan janji-janjinya dalam kehidupan kita, meskipun di sekitar kita banyak rintangan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan ketika kita mau berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan? Kita harus mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, menuntun kita, yang memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh memakai kekuatannya, bukan kekuatan kita lagi. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kemustahilannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Alamilah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, bagaimana kita melihat teladan Maria yang meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Maria itu siap menjadi hamba yang bijak. Orang yang bijak itu melakukan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dengan cekatan dan berinisiatif, melakukan tugasnya sungguh-sungguh dan tidak sembarangan. Di dalam Lukas 12 ayat 43 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Maria melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sebagai ibu Yesus, ia melahirkan Yesus, mengasuh, merawat, mendidik, bahkan ia mendampingi Yesus sampai ketika Yesus disalib. Efesus 6 ayat 5-6 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang bijak, yang melakukan tugas kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas kita sampai akhir, dan kita tidak melakukan tugas kita secara sembarangan, tetapi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan bukan itu saja. Kalau kita melihat dari Maria, bagaimana Maria yang sudah melakukan tugasnya sebagai ibu Yesus yang luar biasa, dengan dia melakukannya dengan yang terbaik. Tetapi kita bisa melihat dari sikap Maria, bagaimana dia sungguh-sungguh seorang hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang sombong, tetapi hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang benar-benar bijak. Bagaimana Maria ini, walaupun ia sebagai ibu Yesus, dia tidak ngesok. Dia tidak berkata kepada orang-orang, akulah ibu Yesus, akulah ibu juru selamat. Dia tidak berkata seperti itu, bukan? Tetapi Maria adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bijak.
Dan kalau kita belajar dari Maria ini, dia banyak menyimpan segala perkara dalam hatinya. Setelah Yesus lahir, malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Yang kemudian gembala-gembala itu menjumpai Yesus di palungan dan memberitahukan kepada Maria apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Di dalam Lukas 2 ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika gembala-gembala itu datang dan mengatakan bahwa yang ia lahirkan, anak yang ia lahirkan adalah Sang Juru Selamat, Maria itu tidak suka gembar-gembor, bukan? Mungkin kalau zaman sekarang, Maria zaman sekarang, mungkin kalau dia yang suka gembar-gembor, dia langsung foto bersama gembala-gembala itu dan dia langsung posting, dia mengatakan, anakku Juru Selamat. Dan dia masukin ke sosmed dia masukin ke sosial media dia, dan supaya orang semua tahu bahwa ia adalah seorang ibu Sang Juru Selamat. Tetapi Maria tidak melakukan itu, melainkan Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Saat Maria dan Yusuf kehilangan Yesus yang saat itu berumur 12 tahun, mereka menemukan Yesus di bait Allah sedang bertanya kepada alim ulama. Maria juga menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Maria juga tidak gembar-gembor mengatakan kepada tetangganya, "Jeng, tahu enggak, anak saya umur 12 tahun saja sudah berada di bait Allah bersama alim ulama. Mereka bertanya jawab satu sama lain. Luar biasa enggak itu? Siapa dulu? Itu kan anak saya." Tetapi Maria tidak melakukan itu. Yang Maria lakukan adalah Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh takut dan gentar akan Tuhan. Bukan karena untuk menyenangkan orang, bukan hanya untuk pencitraan, tetapi kita melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah kita juga jangan menyombongkan diri kita, dan marilah kita untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati yang daripada Tuhan seperti Maria. Tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri kita, tetapi kita sungguh-sungguh tidak gembar-gembor, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan dengan bijak apa yang menjadi bagian kita. 3 hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Maria. Bagaimana dia sudah menjadi teladan di dalam meresponi panggilan Tuhan. Dia siap meresponi panggilan Tuhan, apapun resikonya. Dia siap untuk mempercayai kemustahilan di dalam kehidupan dia, dan dia siap untuk menjadi hamba Tuhan yang bijak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini yang sudah hamba-Mu bagikan. Engkau tahu hamba-Mu terbatas, Tuhan. Tetapi biarlah Engkau bicara kepada kami, Tuhan. Di awal bulan Desember ini, Tuhan, mengakhiri tahun panggilan Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh meresponi panggilan-Mu di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kami yang Engkau memanggil kami karena Engkau sedang menegur kami, Tuhan, biar Engkau yang jamah kami, supaya kami sungguh-sungguh berubah. Dan semakin hari Tuhan, kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah setiap kami memiliki teladan seperti Maria yang siap meresponi panggilan-Mu, yang siap menjadi hamba yang bijak. Dan kami semua, Tuhan, juga siap mempercayai segala kemustahilan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami siap, Tuhan, untuk meresponi Tuhan panggilan-Mu seperti Maria. Setiap kami siap, Tuhan, untuk mempercayai kemustahilan-Mu, Tuhan, di dalam panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Dan setiap kami siap untuk menjadi hamba yang bijak. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan.
Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer atau memasukkan amplop dan membawanya ke gereja. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah persembahan kami Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan menutup Tuhan ibadah Cool Online ini, biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Dan saat ini terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Juga persekutuan manis di dalam Roh Kudus. Menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.